Bab 1901. Semua orang senang menyaksikan pertempuran ini. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah. Meskipun mereka penasaran mengapa Zoe menjadi seperti itu, mereka masih berharap mereka berdua bertarung habis-habisan. Kemarahan dan kekuatan Zoe berada di luar grafik. Levi juga mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawannya. Pertarungan mereka begitu sengit dan intens sehingga bahkan lebih menarik dari yang sebelumnya. Levi juga merasa cemas. Kekuatan Zoe meningkat. Jika dia tidak bisa mendaratkan pukulan dan melukaiku, dia menjadi lebih marah. Bagaimana ini bisa berlanjut? Karena Zoe sangat kuat sekarang, sulit baginya untuk mencapai titik tekanan yang benar melalui akupuntur. Tidak mungkin untuk mengendalikannya. Kekuatan Zoe meningkat saat pertempuran berlanjut, memaksa Levi mundur ke belakang. Apa-apaan? Zoe sangat kuat. Apakah dia prajurit wanita paling kuat di Erudia? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dia lebih kuat dari Robert Slayer. Keahlian Zoe yang luar biasa meyakinkan semua orang akan kekuatannya. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Levi merasa sangat cemas sehingga dia berkeringat dingin. Zoe bertekad untuk membunuhku, tapi aku tidak tega menyakitinya. Terlebih lagi, dia seperti wanita gila sekarang, jadi aku mungkin tidak bisa mengalahkannya. Ayah, Ibu, apa yang kamu lakukan? Pada saat yang paling kritis, Zoe dan Levi mendengar suara seorang anak. Keduanya membeku di tempat, sementara intensitas dan kekuatan mereka selama pertempuran memudar seketika. Seolah-olah mereka adalah dua balon yang kempes. Mereka melirik ke arah suara secara bersamaan. Evie di sini. Forlevia berdiri di sana, menatap mereka dengan ngeri. Evie. Ketika Zoe melihat Forlevia, dia berubah dari wanita gila menjadi ibu yang penuh kasih. Air mata berkilauan di matanya saat dia melupakan semua tentang Levi, musuhnya, yang berdiri di sana. Evie, aku akan menjemputmu nanti. Meraih kesempatan itu, Levi segera melarikan diri dari lokasi pertempuran dan menghilang di depan semua orang. Zoe bereaksi cepat dan hendak mengejarnya. Jangan pergi, Bu. Suara Forlevia membuatnya berhenti di jalurnya dan melirik ke belakang. Dalam waktu singkat itu, Levi telah melarikan diri ke tujuan yang tidak diketahui. Ketika 7 iblis menemukan Levi, dia berada di suatu tempat di dekat kota Auckland. Tidak ada yang menyangka kemunculan Forlevia yang tiba-tiba. Itu benar-benar mengakhiri pertarungan abad ini. Setelah Zoe bertemu Forlevia, Winona mengundang mereka ke The Cardinal Hall. Sementara itu, murid-murid Robert Slayer merawatnya. Hanya seperempat dari rencana Bruce yang berhasil, itu masih gagal secara keseluruhan. Mereka tidak hanya mengalami kerugian besar, tetapi mereka juga telah membayar harga yang mahal untuk itu. Intervensi Zoe tidak mengubah hasil sama sekali, Levi tetap menang. Dia mengalahkan Robert Slayer, yang bahkan memegang Divine Sword. Segera, pengadilan manifest menerbitkan daftar permata dan batu Erudia yang baru diperbarui. Daftar batu untuk sementara dinonaktifkan karena beberapa petarung muda berbakat dilumpuhkan dan 3 petarung teratas menghilang. Namun, perubahan signifikan yang drastis telah terjadi di daftar permata. Levi telah menjadi prajurit teratas di daftar permata. Saat dia telah mengalahkan Robert Slayer dan mematahkan pedang ilahi, dia melampaui Kaisar Selatan dan naik ke puncak. Sementara itu, Kaisar Selatan menjadi yang kedua. Zoe baru saja diperkenalkan ke daftar dan berada di urutan ketiga. Karena Robert Slayer telah diracuni, dia turun ke posisi kelima, sementara Xenotov menempati posisi keempat. Pewaris Viridimen telah menduduki puncak daftar permata. Kami kembali ke era iblis. Ini adalah hal yang baik untuk kita. Untuk puluhan ribu iblis, ini adalah kesempatan untuk mengadakan perayaan. Levi telah melakukan apa yang telah dicapai Cirrus di masa lalu. Dilihat dari dominasinya saat ini, itu akan segera sebelum dia menaklukkan seluruh dunia. Namun, ini bukan sesuatu yang baik untuk Levi. Dia tidak pernah peduli dengan gelar-gelar kosong ini. Bagaimana cara mengatasi kondisi Zoe sekarang? Aku harus melakukan sesuatu dulu. Levi mengambil keputusan. Bab 1902. Apa itu guru? 7 iblis bertanya. Sementara itu, Levi adalah yang pertama di daftar permata. Menaklukkan semua orang dengan kekuatannya. Sekarang, mereka telah mengubah alamat mereka untuk Levi. Sebelumnya, mereka hanya memanggilnya Master Garrison karena dia adalah pewaris Cirrus. Sebenarnya, ini tidak ada hubungannya dengan Levi.
Sekarang kemampuan Levi dihormati oleh semua orang. Dia adalah tuan mereka yang sebenarnya. Sembuhkan pembunuh berjubah, kata Levi. Levi telah mempelajari manual medis kuno yang diberikan oleh orang tua itu. Keterampilan medisnya pasti pada tingkat master. Karenanya, dia bisa menyembuhkan racun pembunuh berjubah. Apalagi dengan Venom Fin bersamanya, itu akan lebih mudah. Tidak hanya itu, Levi punya rencana besar. Kami atas perintah Anda, Tuan. Semua orang berkata. Sword Fin mengajukan pertanyaan. Tuan, sepertinya setelah Nyonya melihat anak itu, suasana hatinya berubah. Saya pikir kita bisa mulai dari sini. Levi senang mendengar pengingat Sword Fin. Itu benar, meskipun Zoe sangat marah, tapi dia tenang setelah Evie memanggilnya, Mommy. Itu luar biasa, dia masih bisa diselamatkan. Akan ada hari di mana aku dan Zoe bisa berdamai. Itu kabar baik. Levi menepuk pedang iblis. Robert Slayer dibawa kembali ke rumahnya. Ada dokter ilahi di antara para siswa, mencoba yang terbaik untuk merawatnya. Delano panik dan cemas di samping. Dia jelas tidak ingin Robert Slayer masih hidup. Sudah ada begitu banyak kerusakan. Jika Robert Slayer diselamatkan, dia akan menangis. Lupakan, persetan. Ekspresi Delano berubah dan memandang ke arah Robert Slayer dengan aura pembunuh. Dia akan membunuh Robert Slayer bahkan jika itu mengorbankan nyawanya. Tepat ketika dia hendak bergerak, sebuah tangan diletakkan di bahunya. Delano mendapat kejutan besar. Apakah pembunuh berjubah ada di sini? Delano menoleh ke arah suara itu. Ada dua orang dengan sikap yang bermartabat dan halus. Mereka tidak lain adalah Levi dan Venom Fin. Keduanya telah menjalani teknik penyamaran dan telah benar-benar mengubah sikap mereka. Ya, dan Anda? Tanya Delano. Levi dan Venom Fin mengabaikannya dan memasuki rumah. Biarkan Sword Fin memperhatikannya. Levi berkata dengan tenang. Sebelumnya di zona perang timur, Levi telah memperhatikannya. Di rumah, Levi menyarankan untuk merawat Robert Slayer tetapi ditolak oleh para magang. Mereka sama sekali tidak tahu identitas Levi. Tapi Levi tidak peduli, dia menggunakan skillnya untuk mengusir para murid dan maju untuk mengobati Robert Slayer. Ya ampun, apa yang saya lihat? Metode akupuntur 9 putaran yang telah lama hilang. Murid yang memiliki keterampilan medis terbaik tiba-tiba berseru. Dia mengenali keterampilan medis yang dilakukan oleh Levi. Ini adalah keterampilan medis kuno yang legendaris. Dalam sekejap mata, racun di Robert Slayer dibersihkan dengan kerjasama Levi dan Venom Fin. Robert Slayer sudah sadar kembali, tapi dia belum bangun. Dia cukup pandai berakting. Levi menyeringai sebelum pergi. Sungguh dokter yang jenius. Dia adalah dokter jenius pamungkas. Setelah melihat racun dibersihkan, para murid berlutut di lantai secara bersamaan dan berseru. Dokter jenius, artinya kemampuan medisnya bisa mengubah nasib seolah-olah dengan bantuan surga. Itu lebih gila daripada dokter ajaib. Ketika Delano masuk, dia terkejut ketika melihat semua orang berlutut di lantai. Apa yang terjadi? Setelah mengetahui racun di Robert Slayer telah dibersihkan, dia hampir pingsan. Bagaimana mungkin? Racun ini tidak mungkin untuk dibersihkan. Begitu seseorang mengerahkan kekuatan apapun, dia akan membuat pembuluh darah bela dirinya rusak parah, lumpuh, atau bahkan mati, tidak mungkin untuk dibersihkan. Ini adalah racun yang dikembangkan oleh kekuatan kuno di Raisonia, ditargetkan khusus untuk pejuang seni bela diri. Tapi kebenaran ada di hadapannya. Pembunuh berjubah disembuhkan. Berbaring di tempat tidur, Robert Slayer membuka matanya tiba-tiba. Itu dia. Hah, sekarang aku berutang budi padanya. Bab 1903. Tatapan tajam Robert Slayer tiba-tiba melirik ke arah Delano yang tidak jauh darinya. Memberinya tatapan penuh arti, Robert Slayer mencibir, mulai sekarang, jangan sebarkan pesan bahwa aku telah pulih kepada siapapun. Iya Pak, semua orang menjawab serempak. Setelah mereka pergi, Venom Fin bertanya, Tuan, kemana kita akan pergi sekarang? Kita akan menemukan para jenius. Levi menyeringai. Ini adalah rencananya. Dia akan merawat setiap jenius yang telah dilumpuhkan oleh pasukan Raisonia. Kehilangan kemampuan sederhana mudah disembuhkan. Tetapi jika nadi bela diri dihancurkan, bahkan dunia seni bela diri yang sangat besar tidak dapat membantu. Seperti yang terjadi pada Levi sebelumnya. Dan dia hanya bisa tetap seperti itu seumur hidup. Tapi ini bukan tugas yang sulit bagi Levi.
Mentornya telah merekonstruksi urat nadi bela dirinya, jadi dia tahu metodenya. Dia harus membantu para jenius ini sesegera mungkin. Pasukan Raisonia telah menghabiskan begitu banyak upaya dalam menghancurkan para jenius di Erudia. Ini hanya permulaan. Akan ada lebih banyak trik yang akan datang. Beberapa hari berikutnya, Levi berkeliaran di sekitar Erudia. Hari ini, jenius ini mulai pulih dan keterampilan seni bela dirinya perlahan meningkat. Keesokan harinya, jenius lainnya telah membangun kembali pembuluh darah bela dirinya, dan semuanya berjalan dengan baik. Setelah diselamatkan oleh Levi, beberapa bahkan mengalami peningkatan besar dalam kemampuan mereka setelah menerima bimbingan darinya. Levi berpacu dengan waktu untuk merawat para jenius Erudia. Pada saat yang sama, ia bahkan membantu kasus-kasus medis yang sulit dan pasien yang kurang mampu, dan sebagainya. Setelah beberapa waktu, gelar dokter jenius semakin terkenal. Dia bahkan dikenal sebagai dokter ajaib terbaik di Erudia. Setiap kekuatan melacak jejak dokter jenius. Banyak orang ingin pergi ke dokter jenius untuk meminta bantuan. Tapi ada desas-desus tentang dokter jenius ini karena memiliki temperamen yang aneh. Dia hanya mencari pasien tetapi tidak ada yang bisa menemukannya. Merupakan berkah bagi kami memiliki dokter jenius ini di Erudia. Aula Kardinal mau tidak mau mengungkapkan pendapatnya. Ini menunjukkan bahwa ada banyak ahli tersembunyi di Erudia. Levi tidak akan pernah kembali ke era Finn. Itu benar, Levi belum mencapai titik di mana ahli tersembunyi dibutuhkan. Jika dia bertindak terlalu jauh, para ahli tersembunyi pasti akan berurusan dengannya. Saya pikir dokter jenius ini adalah ahli seni bela diri. The Genius Doctor bahkan menarik perhatian The Manifest Court. Mereka secara aktif menyelidiki identitasnya. Tapi setelah Levi memperlakukan para jenius ini, dia membuat mereka bersembunyi. Dia ingin memberikan kejutan besar untuk menghancurkan rencana jahat pasukan Raisonia sekaligus. Tidak hanya itu, Levi bahkan mengatur agar Sword Fiend melakukan hal penting lainnya. Zoe telah bergaul dengan baik dengan orang-orang di The Cardinal Hall. Aula Kardinal telah menerima Zoe dan Winona ke dalam organisasi. Bahkan ada mentor khusus untuk membimbing mereka berdua bagaimana menggunakan bakat mereka, untuk memaksimalkan potensi mereka. Evie dimanjakan oleh Cardinal Hall dan Eragon. Rumor mengatakan bahwa kemampuan Evie telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Tapi Aula Kardinal telah memilih untuk tetap diam. Di samping itu, Robert Slayer membuat para murid bungkam, tapi Delano masih membiarkan semuanya keluar. Tapi Delamo sudah menjadi sasaran orang-orang Levi dan Robert Slayer. Levi bahkan telah mengetahui identitas Delano yang sebenarnya. Dia berasal dari Raisonia tetapi dikirim ke Erudia sejak muda sebagai agen yang menyamar. Faktanya, ada banyak orang seperti dia. Levi menyuruh tim of Secret Warriors-nya menemukan setiap satu dari mereka. Selain itu, Levi mengunjungi beberapa orang, dan mereka bersedia mengikutinya. Ini akan meninggalkan pengaruh positif di masa depan. Sejak kekalahan terakhir, pasukan Bruce dan Raisonian mengadakan pertemuan lagi. Kami akan maju dengan rencananya. Pasukan Raisonian akan segera dimulai. Bruce tersenyum. Yakinlah, tahap pertama eksperimenku berhasil. Segera produksi massal akan dimulai. Semuanya damai untuk saat ini, tetapi ini adalah ketenangan sebelum badai. Badai yang belum pernah terjadi sebelumnya akan segera tiba. Bab 1904. Baru-baru ini, seseorang memperhatikan sebuah fenomena. Posisi tertinggi Levi di daftar permata merupakan pukulan bagi The Cardinal Hall. Dia bisa melakukan apa yang dia inginkan, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Bukankah ini waktu yang tepat baginya untuk mengembalikan era iblis dan melepaskan bencana di Erudia, mengubahnya menjadi neraka di bumi? Anehnya, roda menuju rencana neraka itu tidak berputar. Anak buah Levi, Seven Fiends, tidak bergeming, sebaliknya, mereka berperilaku seperti warga negara lain yang sah. Rumor mengatakan bahwa Blood Fiend berhenti menggunakan darah manusia untuk budidayanya, dan Venom Fiend menemukan alternatif bagi manusia untuk menguji racunnya. Tidak hanya itu, dikatakan bahwa beberapa dari mereka bahkan telah menghentikan pembunuhan mereka dan membuka lembaran baru. Mereka praktis berubah dalam semalam. Dengan kekuatan mereka, mereka bisa membalikkan dunia, tetapi mereka tidak melakukan hal seperti itu. Mereka bahkan tidak melakukan satu pun perbuatan jahat. Mengapa? Apa yang telah mengubah mereka?
Orang-orang menggaruk-garuk kepala dan merasakan sesuatu yang aneh tentang perubahan 180 derajat ini. Bagaimanapun, mereka adalah iblis. Yah, kebanyakan orang mendengarnya dari selentingan, dan secara alami, mereka menyebarkannya kemanapun mereka pergi. Mereka percaya semua yang mereka dengar, tetapi apakah mereka melihat iblis secara pribadi? Tidak. Untungnya, ada segelintir orang yang berpikiran jernih yang berhenti untuk dipusingkan kepusaran. Mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Sejak Levi menjadi kepala iblis, bukannya mengancam hukum dan ketertiban, hal-hal yang dia lakukan sebenarnya membuat Erudia menjadi tempat yang lebih baik. 7 iblis dan pengikut mereka juga berubah total. Segera, berita tentang tuduhan palsu pada 7 iblis melumpuhkan ratusan talenta muda di Erudia keluar. Bukan mereka. Para penyerang menyembunyikan identitas mereka dengan mengenakan topeng. Itu jelas bukan gaya Seven Fins. Mereka akan lebih dari bersemangat untuk memamerkan setiap inci fitur dan kulit mereka sehingga seluruh dunia akan tahu bahwa mereka melakukannya. Mengapa mereka bersembunyi di balik tirai? Tentu saja, itu bukan satu-satunya hadiah. Semakin banyak bukti muncul dan membersihkan nama mereka dari semua usaha jahat. Saya memilih untuk percaya pada Raja Mahkota. Mungkin dia mencoba mengarahkan makhluk-makhluk iblis ini untuk menjadi pahlawan Erudia. Aku pikir juga begitu. Dia bisa dipercaya. Levi telah keluar dari panggung untuk beberapa waktu, dan itu memperkuat kepercayaan pada beberapa orang. Ramalan suram Aula Kardinal tentang malapetaka tetap menjadi ramalan. Era iblis tidak pernah datang. Sementara masyarakat umum menduga niat Levi, dia menyembuhkan hampir semua jenius Erudia. Prajurit elit menempatkan hidung mereka ke batu asa untuk mendapatkan kembali kekuatan dan keterampilan mereka saat Vena bela diri mereka sembuh. Selain itu, Levi mengirim Swordfin dan anak buahnya untuk mencari 3 prajurit teratas yang hilang di daftar batu, dan mereka menemukannya. Dia kemudian membuat mereka kembali berdiri dan membantu memulihkan kekuatan mereka. Mayoritas prajurit elit Erudia telah pulih sepenuhnya sejauh ini. Para prajurit tidak hanya pulih, tetapi mereka juga berhasil meningkatkan kekuatan mereka di bawah bimbingan Levi. Dengan kata lain, para pejuang sekarang naik level. Pada saat Raisonia bisa melakukan serangan, para prajurit Erudia akan siap untuk mengunci tanduk. Tidak ada yang bisa meramalkan itu, terutama Raisonia. Rahang mereka ternganga saat melihat ratusan prajurit elit Erudia berbaris. Levi menghancurkan skema buruk mereka sendirian. Apa yang ingin dilakukan Levi selanjutnya adalah terkait dengan Delano. Dia ingin tahu tentang kekuatan dan kelemahan Raisonia dan berpikir bahwa mengawasi Delano akan membantu. Baik Raisonia maupun Delano tidak tahu tentang strategi Levi. Suatu hari ketika Levi dan Venom Fin sedang dalam perjalanan pulang setelah menyembuhkan seorang jenius, Levi berhenti. Kamu telah mengikuti kami sepanjang jalan, bukan? Tunjukkan dirimu. Venom Fin membeku karena terkejut, karena dia tidak menyadari bahwa mereka sedang diikuti. Bagaimana Levi menyadarinya? Hahaha. Jadi inilah yang mampu dilakukan oleh orang nomor 1 di daftar permata. Saya terkesan. 5 orang muncul dan berdiri di depan mereka. Siapakah orang-orang ini? Bagaimana mereka mengetahui identitas asli kita? Venom Fin masih shock. Bab 1905. Untuk beberapa waktu, Venom Fin dan Levi telah berkeliaran di sekitar Erudia dengan menyamar sebagai dokter jenius, dan tidak ada yang pernah melihat identitas palsu mereka sebelumnya. Mereka menggunakan teknik penyamaran yang diperoleh Levi dari manual kuno, dan agar seseorang tidak tertipu mengirimkan gelombang kejut ke punggung mereka. Orang-orang ini tidak baik. Venom Fin terus matanya terpaku pada orang-orang di seberangnya. Mereka semua mengenakan jubah hitam dan mengenakan topeng berwarna merah darah. Sebuah salib tegak terlihat disulam di bagian dada pakaian mereka. Organisasi suci. Levi mengangkat alisnya dan tertawa. Itu adalah hal pertama yang muncul di benaknya pada pandangan pertama. Swordfin memang menyebutkan sebelumnya bahwa para pembelot yang berhasil melarikan diri bergabung dengan organisasi suci dan bertekad untuk membalas dendam. Efisiensi mereka mengejutkan Levi. Betulkah? Venom ingin memastikan. Venom, apakah kamu lupa siapa aku? Salah satu pria perlahan melepas topengnya. Itu adalah wajah yang familiar. Notoslah yang pergi ke luar negeri bersama Deathfin. Dan aku, Venom. Seorang pria lain melepas topengnya. Dia adalah Tempestus. Itu adalah organisasi suci.
Venom Fin merasa sulit untuk percaya bahwa teman-temannya, yang sudah lama tidak dia temui, berdiri tepat di depannya. Namun, ada yang berbeda dari mereka. Mereka bukan lagi rekan-rekannya yang suka berpetualang di bawah kepemimpinan Cirrus. Mereka akan menjadi boneka tanpa jiwa. Kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Venom Fin, sedikit pulih dari keterkejutan. Notos mengatupkan bibirnya. Kami di sini bukan untukmu. Kami sedang mencarinya. Dalam sekejap, semua mata tertuju pada Levi. Dan bagaimana saya bisa membantu Anda? Levi dengan acuh tak acuh menanggapi. Selamat. Kami telah mengamati Anda cukup lama dan menyimpulkan bahwa Anda memenuhi syarat untuk menjadi salah satu dari kami. Kami ingin menyambut Anda di organisasi suci. Hah? Levi dan Venom Fin saling memandang dengan bingung. Apa-apaan? Bukankah mereka di sini mencari masalah? Apa yang mereka maksud dengan, selamat datang di organisasi? Mata Venom Fin tumbuh semakin lebar. Dia tidak bisa memahami undangan yang keterlaluan ini. Dia akan menghubungi iblis lain untuk meminta bantuan beberapa saat yang lalu. Organisasi suci telah mengawasimu dengan sangat cermat jauh sebelum pertarunganmu dengan Robert Slayer. Sekarang setelah Anda menduduki puncak daftar permata, Anda memenuhi syarat untuk bergabung dengan kami. Anda akan menjadi pejabat tinggi. Siapa tahu, Anda mungkin menjadi pemimpin organisasi di masa depan. Orang-orang itu asli. Mereka dengan tulus berharap bisa mengikat Levi untuk bergabung dengan mereka. Namun, Levi dan Venom Fin berhasil membaca yang tersirat. Prajurit nomor 1 di daftar permata itu seperti pejuang tingkat pemula di organisasi suci. Jika krim tanaman Erudia baru saja mencapai sasaran, seberapa kuat sebenarnya organisasi suci itu? Levi dan Venom Fin sama-sama penasaran. Bukankah kematian yang mendirikan organisasi suci? Dia kuat tetapi hanya sekuat iblis berapi-api paling banyak. Kurasa dia belum cukup baik untuk mengejek Levi. Hei, Notos, apakah kematian yang memimpin organisasi ini? Benar-benar tidak. Anda telah meremehkan organisasi suci. Kematian mampu tetapi dia hanyalah salah satu dari 8 roh kegelapan, yang ditempatkan di suatu tempat di tengah-tengah hierarki. Iblis sejati ada di puncak piramida, terutama pemimpin kita. Semua orang memanggilnya Kaisar Kegelapan. Dia jauh lebih menakutkan daripada Cirrus. Jelas Notos. Tempestus mengangguk setuju. Gal benar, kami hanya pesuruh di sana. Organisasi suci jauh lebih kuat dari yang bisa dibayangkan siapapun, dan itu menjelaskan mengapa Levi memenuhi syarat untuk bergabung dengan kami. Apa yang Notos dan Tempestus maksudkan adalah bahwa Levi sangat kuat tetapi dia nyaris tidak berhasil. Tidak mungkin. Sebegitu kuatkah organisasi itu? Kematian hanyalah antek. Jadi, Levi, apakah kamu masuk? Bab 1906. Venom Fin masih berkubang dalam kebingungan. Dari apa yang dia dengar dari teman-teman lamanya, organisasi suci memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada mereka. Kaisar Kegelapan, yang disebutkan dalam percakapan mereka, jelas lebih tinggi dari Cirrus. Sulit baginya untuk memahami fakta bahwa seseorang yang lebih kuat dari Tuan Tua ada. Jadi, Anda mengundang saya untuk bergabung dengan organisasi ini. Levi memiringkan kepalanya. Notos menggelengkan kepalanya. Tepat, inilah yang diinginkan organisasi suci. Itu juga yang diinginkan Kaisar Kegelapan. Tunggu sebentar, bagaimana bergabung dengan kalian menguntungkan saya? Bisakah saya menjadi bos di sana? Petik 2. Mata melengkung pria itu langsung rata. Apa yang dia coba lakukan? Dia ingin menjadi bos. Apakah dia sudah gila? Seperti yang Anda lihat, saya dulu adalah Raja Mahkota di Erudia. Saya kira saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut bahwa 7 iblis sekarang berada di bawah komando saya. Tidak masuk akal bagiku untuk melepaskan statusku saat ini dan menjadi pesuruh di tempatmu, bukan? Levi, kamu tidak tahu apa-apa tentang organisasi suci. Anda harus menghitung berkat Anda karena diundang. Kelima pria itu melihat merah. Dan Anda memberitahu kami bahwa Anda ingin menjadi bos di sana. Apakah Anda memiliki apa yang diperlukan? Anda mungkin berada di puncak daftar permata tetapi di organisasi suci, Anda bukan apa-apa. Petik 2. Namun, jika kamu telah memutuskan untuk menjadi bagian dari organisasi dan tetap patuh selama ini, seseorang mungkin akan datang dan membimbingmu, dan kamu akan dapat mengembangkan kekuatanmu dengan cepat. Anda bisa mencapai puncaknya. Petik 2.
Setelah semua kehebatan, apa yang kelima pria itu coba sampaikan adalah sederhana, organisasi suci jauh lebih tangguh daripada yang diperkirakan semua orang, dan Levi cukup baik. Jadi begitu. Kamu tahu apa? Lupakan saja. Saya lebih suka menjadi kepala anjing daripada menjadi ekor singa. Tawaran Anda sangat dihargai, tetapi saya akan lulus. Petik 2. Kemudian, Levi dan Venom Fin ingin pergi. Tetap di tempatmu sekarang. Siapa bilang kamu diizinkan pergi? Kelima pria itu menangis dan menghentikan mereka untuk melangkah lagi. Apa ini? Apakah Anda mencoba mendikte kemana kita bisa pergi? Venom kesal. Mereka berlima menepisnya dan menatap Levi. Apakah kamu suka atau tidak, kamu ikut dengan kami. Tempestus bersikeras. Dengan tepat, kami tidak datang ke sini untuk berdiskusi dengan Anda. Kami datang ke sini untuk memberitahu Anda bahwa Anda bergabung dengan organisasi suci. Petik 2. Ketiga pria itu, yang masih memiliki topeng yang menempel erat di wajah mereka, berbicara dengan bahasa Erudian yang lucu. Sekali lagi, Levi terkekeh, bagaimana jika aku bilang tidak? Kalau begitu, jangan salahkan kami atas kekerasan yang akan menimpamu. Anda akan dibawa kembali ke markas kami. 5 dari mereka memiliki target mereka terkunci dan akan menerkam. Misi mereka adalah untuk membawa Levi kembali dengan cara apapun. Mereka mungkin secara paksa menyeretnya kembali jika diperlukan. Huff, kalian berlima tidak akan bisa melakukan pekerjaan itu. Levi menyeringai. Apa kamu yakin? Kami tidak memberikan iklan tentang siapapun di daftar permata. Salah satu dari mereka memandang Levi dengan jijik. Kelima pria itu adalah anggota dari 18 malaikat kegelapan di organisasi suci dan memiliki bakat dan kekuatan pertempuran Hercules. Untuk Venom Fin, Notos dan Tempestus akan memiliki level yang sama dengan Seven Fins. Seberapa kuat mereka? Sedikit yang dia tahu bahwa sejak Death Fin bergabung dengan organisasi suci, Kaisar Kegelapan mewariskan mereka bakat tak terkalahkan menggunakan teknik budidaya khusus. Mereka sekarang 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Dengan kata lain, mereka akan menjadi level yang lebih tinggi dari 7 iblis, yang menyebabkan kepercayaan organisasi suci pada kemampuan mereka untuk membawa Levi kembali ke markas. Ledakan. Kelima pria itu melepaskan kekuatan mereka. Sekuat itu. Notos dan Tempestus sudah naik ke ketinggian seperti itu. Iblis racun. Tercengang. Apa yang dia tidak tahu adalah 3 lainnya bahkan lebih jahat. Dia akan menjadi gila jika dia tahu bahwa mantan rekannya sekarang adalah yang terlemah di antara 18 malaikat kegelapan. Ayo, Levi siap untuk menjatuhkan mereka. Bab 1907. Beraninya orang-orang ini berani datang ke Erudia dan membuat masalah denganku. Suasana menjadi tegang pada saat berikutnya ketika Levi berbalik menghadap kelima lawannya. Venom Fin menjadi khawatir. Awalnya, dia tidak melihatnya sebagai masalah karena posisi Levi di bagian atas daftar permata berbicara banyak tentang kemampuannya. Namun, dia berubah pikiran ketika kekuatan 5 malaikat kegelapan ditunjukkan. Saya tidak berharap mereka menjadi sekuat ini. Kemenangan kita sekarang tidak pasti. Selanjutnya, kelima orang itu bahkan bukan anggota terkuat dari organisasi suci. Kurasa kita sudah menggigit lebih dari yang bisa kita kunyah kali ini. Levi, kamu sendiri yang membawa ini. Notos meraung, tornado yang menakutkan muncul dengan mengangkat tangannya. Tempestus juga mengangkat tangannya, mengubah langit menjadi gelap saat amarahnya meluap. 3 lainnya mengikuti. Mereka adalah penguasa es, api, dan listrik. Berniat menghukum Levi, mereka memanggil kekuatan absolut dari wilayah mereka masing-masing. Dengan kekuatan gabungan dari kelimanya, mereka mampu membuat dunia bertekuk lutut. Tornado, hujan es, api neraka, kilat, dan guntur yang disulap bergabung untuk membentuk satu kekuatan yang tak terbendung. Levi melompat ke depan untuk terlibat dalam pertempuran sementara Venom Fin terpaksa mempertimbangkan kembali niatnya untuk campur tangan karena para pejuang tidak lagi terlihat, disembunyikan oleh kekuatan elemen yang mematikan. Khawatir bahwa dia akan terbunuh bahkan sebelum mendekat, karena penggunaan racunnya membutuhkan jarak yang dekat dengan korbannya. Kekuatan gabungan dari semua 5 malaikat kegelapan memang merupakan hal yang menakutkan. Bahkan langit menjadi gelap dan tanah menjadi tandus seolah-olah mencerminkan keganasan pertempuran mereka. 5 malaikat kegelapan dikumpulkan secara khusus oleh organisasi suci untuk menguji keberanian pria yang memimpin daftar permata. Secara terpisah, 5 malaikat kegelapan adalah individu yang kuat.
Bersama-sama, mereka lebih besar dari jumlah bagian mereka. Persahabatan dan komunikasi merekalah yang memungkinkan mereka menjadi kelompok yang tangguh. Dengan kekuatan gabungan mereka, mereka merasa percaya diri untuk bisa mengalahkan orang nomor satu teratas di daftar permata. Jaminan itu dibuat sesuai dengan perkiraan organisasi suci dari tingkat keterampilan nomor satu teratas. Sayangnya, perkiraan mereka didasarkan pada pemimpin daftar permata sebelumnya. Namun kali ini, Levi lah yang berada di puncak daftar permata. Tidak butuh waktu lama bagi Levi untuk mengukur kemampuan lawannya. Bahkan dia terpaksa mengakui kekuatan mereka. Meskipun demikian, itu mungkin mengganggunya sebelum dia menggunakan teknik pembalikan. Setelah metamorfosisnya, kekuatan gabungan mereka tidak berarti apa-apa baginya. Giliran saya, Levi berteriak. Raksasa, itu adalah teknik yang dia kembangkan sendiri. Dengan memusatkan semua kekuatannya ke dalam tinjunya dan melepaskannya, itu mampu memusnahkan apapun yang dia pilih. Faktanya, itu adalah teknik yang sama yang digunakan Levi untuk mematahkan pedang ilahi menjadi dua. Levi mendapat pencerahan di kemudian hari saat mengembangkan tekniknya. Itu tidak cukup untuk menyalurkan semua kekuatannya. Dia harus memampatkannya lebih jauh untuk memungkinkan ledakan berikutnya menjadi lebih berdampak. Yakin bahwa dia telah membuat terobosan baru dengan penemuan itu, dia menamai teknik ini dengan namanya sendiri. Keheningan menimpa mereka sementara semua kekuatan di dunia diserap oleh Levi. Sementara itu, kekuatan di dalam tubuhnya terkonsentrasi di tangan kanannya. Setelah beberapa menit menyalurkan kekuatan besar, dia memulai proses kompresi absolut. Itu adalah proses yang menuntut sehingga Levi merasa tubuhnya berada di ambang robekan karena banyaknya energi yang mengalir melaluinya. Segera, tinju kanannya mulai berubah bentuk. Berdebar, merasa bahwa dia tidak bisa mengompresnya lagi, Levi membanting tinjunya ke tanah, kekuatan mengerikan itu dilepaskan dalam sekejap. Sebuah gemuruh bergema dari semua sisi saat tanah bergetar, lebih mengancam daripada gempa paling mematikan. Tinju kanan Levi membelah bumi, energi yang terkompresi di dalam dirinya meledak keluar. 5 malaikat kegelapan dikirim terbang mundur satu persatu saat mereka membanting keras ke tanah agak jauh. Aliran elemen yang mereka panggil segera berhenti. Tubuh mereka yang telah dikultivasikan secara khusus oleh Kaisar Kegelapan terbelah, telah menanggung sebagian besar dampak dari Leviathan. Jika bukan karena keterampilan dan daya tahan mereka yang luar biasa, 5 malaikat kegelapan akan musnah di tempat. Mata mereka melebar ngeri saat mereka menatap Levi. Bagaimana ini mungkin? Kami pasti dapat mengalahkan nomor satu teratas di daftar permata melalui upaya gabungan. Apakah Levi benar-benar tidak terkalahkan? Bahkan Venom Fin ketakutan sampai kehabisan akal. Setelah mengirimkan sinyal untuk bantuan, 6 iblis yang tersisa bergegas ke tempat kejadian dan menemukan bahwa pertarungan sudah berakhir. Dokter Jenius yang legendaris tidak terkalahkan. Banyak penonton yang lewat berdiri dengan takjub setelah pertempuran itu. Bab 1908. Sebelumnya, itu adalah suara pertempuran sengit yang menarik mereka untuk menonton pertarungan. Karena mereka tidak mendengar dialog antara Levi dan 5 malaikat kegelapan, mereka tidak menyadari identitas Levi. Namun demikian, mereka memang menyaksikan pertempuran itu. Jenius Doctor of Erudia yang legendaris adalah seorang pejuang yang tak terkalahkan. Bahkan Levi yang merupakan nomor satu teratas di daftar permata tidak sebanding dengan pria ini. Berita ini akan segera menyebar ke seluruh Erudia seperti api. 5 malaikat kegelapan menatap Levi dengan tidak percaya, tidak dapat memahami bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu. Setelah dikalahkan dengan mudah, mereka takut bahwa akhir mereka mungkin sudah dekat. Yang mengejutkan mereka, Levi hanya tertawa. Aku akan membiarkanmu pergi kali ini, katanya dengan geli. Katakan pada tuanmu untuk meninggalkanku sendiri atau kau tidak akan seberuntung ini saat menghadapiku lagi. Aku akan membunuhmu saat kamu datang. Apakah kamu mengerti? Levi sedang dalam suasana hati yang baik hari ini karena kemunculan 5 malaikat kegelapan memberinya kesempatan bagus untuk menguji Leviathan. Beberapa sesi latihan lagi seperti ini, Leviathan bahkan mungkin mencapai kekuatan teknik terlarang. Tunggu saja, dengan satu ancaman terakhir, 5 malaikat kegelapan menyelinap pergi. Itu adalah penghinaan terbesar yang pernah diderita oleh organisasi suci. Meskipun belum lama sejak awal mereka tidak pernah gagal dalam misi sebelumnya sampai mereka mengirim 5 malaikat kegelapan melawan Levi. Setelah mencemarkan organisasi suci,
5 malaikat kegelapan dibiarkan tanpa keraguan bahwa mereka akan menghadapi hukuman berat ketika mereka kembali. Kami bahkan mungkin dieksekusi karena gagal dalam misi. Cukup, kata Levi, berbalik untuk berbicara kepada para iblis. Ayo kembali. Kerumunan menghela nafas lega atas kepergian Levi dengan Venom Fin. Ada harapan untuk Erudia. Levi tidak akan lagi dominan pada kemunculan bakat baru yang tidak saleh ini. Levi dan Venom Fin kembali dan menceritakan semua yang telah terjadi. Apa, Tuhanku, organisasi suci itu menakutkan. Saya pikir Deat Fin adalah pemimpin mereka. Murid-murid Levi benar-benar tidak percaya. Itulah yang mereka katakan, komentar Levi dingin. Deat Fin adalah yang paling kuat dari 18 malaikat kegelapan, tapi jelas bukan yang paling kuat di organisasi suci. Saya berharap mereka tidak akan menargetkan Erudia. Jika mereka melakukannya, aku akan melawan mereka sampai mati. Pada saat yang sama, berita tentang kehebatan Dr. Genius telah menyebar ke seluruh Erudia. Yang saya katakan adalah bahwa Erudia penuh dengan petarung yang kuat. Levi dan yang lainnya telah menemukan pasangannya. Itu benar, meskipun Levi berada di puncak daftar permata saat ini, seseorang akan segera masuk dan melengsarkannya. Didorong oleh munculnya potensi ancaman bagi Levi, orang-orang yang dipukulinya merasa cukup berani untuk angkat bicara lagi. Banyak dari mereka, yang masih tidak puas dengan kekalahan mereka, menginginkan petarung yang kuat ini untuk menempatkan Levi di tempatnya. Aula Kardinal dan Eragon tetap diam sejak rantai naga diputus oleh Levi. Mereka tidak terlalu khawatir ketika berurusan dengan Levi karena mereka menggendong anak Levi. Bahkan Zoe yang melihat Levi sebagai musuh bebuyutan saat ini berada di bawah pengawasan Aula Kardinal. Dengan tindakan pencegahan tersebut, mereka percaya bahwa Levi tidak akan bertindak kurang ajar terhadap mereka. Benar saja, hilangnya Levi selama interval itu menegaskan keyakinan mereka. Namun, mereka tidak menyadari bahwa penghilangan itu sama sekali tidak berhubungan. Tidak peduli apa, Levi tidak akan melakukan apapun untuk menyakiti Erudia. Sementara itu, di sudut paling rahasia dari Aula Kardinal, sebuah tanda dengan tulisan, The Manifest Court, ditulis dengan huruf tebal tergantung tinggi di atas salah satu pintunya yang berat di mana sebuah suara datang. Organisasi suci. Mereka di sini di Erudia. Apa yang diinginkan Kaisar Kegelapan? Aku pernah mendengar bahwa mereka telah menemukan Dr. Genius yang telah mendapatkan reputasi di Erudia. Bukankah itu Lewi? Apakah organisasi suci berniat untuk menaklukkannya? Aku pikir begitu. Haruskah kita memberitahu yang lain di Aula Kardinal? Tidak, kami tidak akan melibatkan diri dalam hal ini. Juga tidak perlu membocorkan identitas Levi sebagai Dr. Genius. Tentu saja, Aula Kardinal dan organisasi lain akan menemukannya sendiri dengan sedikit keberuntungan. Yakinlah, berita itu tidak akan datang dari kami. Kirim orang-orang kita untuk mengawasi aktivitas organisasi suci. Entah bagaimana, Manifest Court sudah sangat menyadari identitas Levi. Bab 1909. Bahkan Aula Kardinal tidak berharap pengadilan Manifest mengetahui begitu banyak. Karena Manifest Court ada secara independen dari Cardinal Hall, yang pertama hanya akan memberikan bantuan kepada yang terakhir dan organisasi lain jika diperlukan. Mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk memberikan informasi kepada Aula Kardinal, dan tentu saja tidak menerima perintah mereka. Pengadilan Manifest hanya bertanggung jawab atas perekrutan dan pengumpulan informasi yang berkaitan dengan wilayah tersebut. Mereka tidak akan campur tangan dalam urusan lain. Dengan kata lain, kedua organisasi itu setara tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Selain berita tentang Levi sebagai Dr. Genius, ada banyak informasi lain yang Manifest Court tidak merasa perlu untuk berbagi dengan Cardinal Hall. Mampu beroperasi dalam bayangan dengan cara ini adalah bukti nyata dari kekuatan Manifest Court yang menakutkan, sesuatu yang pernah dibuktikan Cirrus sebelumnya. Kejadian di Erudia yang tidak terlihat oleh kebanyakan orang kecuali pengadilan Manifest sudah cukup untuk menjelaskan banyak kejadian. Sementara itu, rapat dewan di dalam Manifest Court dilanjutkan. Bagaimana istri Levi dan Winona selamat dari ledakan? Apakah seseorang menyelamatkan mereka? Aku masih tidak percaya. Kami telah menyisir semua informasi yang tersedia terkait insiden itu. Tidak ada yang punya jawaban pasti. Menurut apa yang mereka berdua gambarkan, seseorang sebenarnya menyelamatkan mereka. Itu adalah informasi yang paling dapat diandalkan yang kami miliki.
Bahkan mereka sendiri telah mengakui bahwa tidak mungkin mereka bisa selamat dari ledakan itu jika bukan karena penyelamat mereka. Siapa orang itu? Bahkan kami tidak dapat mengetahuinya. Aneh sekali. Orang itu mungkin berhubungan dengan Levi. Sampai sekarang, kami tidak dapat memastikan bagaimana Levi menjadi lebih kuat. Saat menyebutkan kekuatan Levi, kelompok itu tercengang. Identitas Levi sebagai dokter jenius dengan mudah ditemukan oleh Manifest Corp. Namun, mereka tidak memiliki petunjuk tentang hilangnya tuannya. Di akhir pertemuan, semua anggota dewan sepakat bahwa Tuan Levi adalah orang yang memiliki kemampuan menakutkan. Sementara itu, berita kekalahan 5 malaikat kegelapan segera disampaikan ke telinga organisasi suci. Yang mengejutkan mereka, anggota dewan organisasi suci malah menertawakan wajah mereka alih-alih menghukum mereka. Setelah kembali dengan rasa takut dihukum karena kegagalan mereka, mereka tidak menyangka hasilnya akan berbeda seperti itu. Baik sekali. Dia jauh lebih kuat dari yang kita duga. Bagus sekali. Ini memperkuat tekad kami untuk merekrut Levi. Penambahannya ke organisasi kami kini telah menjadi prioritas. Dia harus bergabung dengan kami dengan cara apapun. Petik 2. Kita harus membawanya di bawah ancaman kematian. Jika itu tidak mungkin, kami akan mengirimkan semua 18 malaikat kegelapan jika perlu. Demonstrasi Levi tentang kekuatannya memiliki efek sebaliknya dari apa yang dia maksudkan. Itu sebenarnya membuat organisasi suci semakin bertekad baginya untuk bergabung dengan barisan mereka. Sementara itu, Levi baru saja menyelesaikan tahap terakhir perawatannya. Akhirnya, 3 petarung teratas dari daftar batu telah pulih sepenuhnya. Selain itu, mereka bertiga telah mengalami peningkatan keterampilan yang substansial dan segera menerobos ke tingkat berikutnya. Tuan, Anda luar biasa. Seru murid-muridnya. Dalam waktu sesingkat itu, kamu bisa merawat beberapa ratus prajurit hingga sehat kembali. Sungguh keajaiban. Aku mulai curiga bahwa kamu bukan murid lelaki tua itu. Dia tidak memiliki keterampilan medis seperti milikmu. Selalu tajam, Sword Fin merasakan ada sesuatu yang aneh. Levi dan Cirrus sangat berbeda satu sama lain. Bahkan teknik mereka tidak memiliki kesamaan. Dia tidak yakin apakah dia terlalu memikirkannya, tetapi dia merasa yakin bahwa Levi bukanlah murid Cirrus. Meskipun menyembunyikan kecurigaan itu, dia dan murid-murid lainnya tidak berani menyuarakan pendapat mereka. Apakah aku muridnya atau tidak, itu tidak penting, kata Levi dengan lambaian lengannya yang tidak sabar. Katakan padaku, bagaimana perasaan kalian sekarang? Levi penasaran untuk mengetahui bagaimana Vince melanjutkan dengan mematuhi aturannya. Saya merasa cukup baik. Aku sudah terbiasa sekarang. Murid-muridnya mengangguk dengan percaya diri. Venom Fin tertawa kecil. Ya, eksperimen mematikanku masih bekerja bahkan setelah menggunakan hewan sebagai pengganti. Sejak aku menggunakan darah hewan dan darah manusia buatan, Bloodfin menimpali dengan seringai lebar, aku menemukan bahwa kekuatanku meningkat. Juga tidak mudah untuk melukai diri sendiri selama pelatihan. Sejak menerima aturan Levi untuk tidak menyakiti manusia, para iblis merasa lebih baik dari sebelumnya. Untuk mengubah segerombolan iblis menjadi orang yang lebih baik adalah bagian dari apa yang membuat Levi menjadi pemimpin yang karismatik. 7 iblis merasa bahwa meskipun Levi bukan pewaris iblis berapi-api, mereka tetap mendapat manfaat dari mematuhi aturan dan ajarannya. Beberapa hari kemudian, rencana Raisonia akhirnya dijalankan yang mengejutkan Erudia. Bab 1910. Seniman bela diri Raisonia, Kirea, dan 38 negara di Bayview menyuarakan niat mereka untuk menghidupkan kembali kejayaan konferensi elit. Erudia adalah satu-satunya pengecualian. Elites Conference adalah kompetisi yang menjadi tuan rumah sparring antara calon seniman bela diri muda yang berasal dari seluruh Bayview. Kehebatan mereka akan diberi peringkat oleh daftar Bayview. Kemuliaan memuncaki daftar Bayview menarik talenta di seluruh wilayah untuk bersaing menjadi petarung terbaik. Itu sangat bergengsi sehingga manfaat berada di daftar Bayview jauh melebihi daftar batu Erudia. Negara-negara dengan pejuang terbaik sangat bangga mencapai prestasi itu karena penghargaan dan penghargaan memang luar biasa. Namun, Kirea dan Raisonia memiliki rencana yang lebih ambisius. Sesuai dengan aturan kuno konferensi elit, negara dari mana petarung paling banyak masuk dalam daftar Bayview akan mendapatkan hak untuk memobilisasi semua petarung dari negara lain. Dengan kata lain, setelah Raisonia memperoleh hak,
para pejuang Erudia akan berada di bawah yurisdiksi mereka dan dipaksa untuk mematuhi perintah mereka. Dalam nada yang sama, Raisonia akan mampu menekan kemajuan pejuang negara tetangga dan memajukan mereka pada saat yang sama. Meskipun secara teori kedengarannya tidak masuk akal, itu adalah aturan konferensi elit sejak zaman dahulu. Ironisnya, para penguasa Erudia di masa lalulah yang menetapkan aturannya. Saat itu, adegan seni bela diri di Erudia berada pada puncaknya. Semua negara tetangga Baiviu lainnya tidak memiliki peluang melawan Erudian karena mereka adalah master tak terbantahkan dari dunia seni bela diri di wilayah Baiviu. Tidak ingin seniman bela diri dari negara lain bangkit dan menjadi ancaman bagi mereka, Erudian kuno berusaha menekan kemajuan mereka. Alasan mereka membuat aturan itu sejak awal adalah untuk bisa mengontrol perkembangan seniman bela diri di negara tetangga. Sejak dimulainya konferensi elit, yang diadakan setiap 30 tahun sekali, Erudia telah mendominasi di setiap konferensi. Petarung Erudia tidak hanya memegang 3 besar daftar Baiviu, tetapi mereka juga menempati setengah dari daftar. Dominasi Erudia atas adegan seni bela diri di Baiviu telah bertahan sampai konferensi elit terakhir bahwa negara-negara lain bahkan tidak memiliki kesempatan. Itulah mengapa Raisonia dan negara-negara lain tidak menginginkan apapun selain mengklaim mahkota sekali saja. Segera setelah mereka melakukannya, mereka akan mengontrol kemajuan para seniman bela diri di seluruh Baiviu. Secara khusus, mereka menyimpan dendam terhadap Erudia karena telah menguasai negara mereka selama bertahun-tahun. Akibatnya, untuk dapat mengendalikan seniman bela diri Erudia adalah balas dendam terakhir mereka. Untuk mencapai tujuan itu, strategi Raisonia adalah menghalangi upaya Levi untuk merekonstruksi adegan seni bela diri di Erudia dengan melumpuhkan beberapa ratus pejuang Erudia yang cakap. Dengan pesaing terbesar mereka dinetralisir, tidak ada perwakilan Erudia yang bisa mencapai konferensi elit. 3 teratas dari daftar batu telah menderita luka yang begitu menyedihkan sehingga mereka tampaknya telah benar-benar menghilang. Dengan urat nadi para petarung lainnya lumpuh, tidak ada satupun petarung yang cakap yang tersisa di antara mereka. Satu-satunya yang menjanjikan adalah Forlevia, tapi dia masih muda dan dibawa pergi oleh Aula Kardinal. Akibatnya, Erudia tidak memiliki kandidat yang layak untuk bertarung atas nama mereka di konferensi elit yang akan datang. Meskipun tradisi di mahkota tempat pertama di setiap konferensi elit, Erudia mungkin yang terakhir kali ini dengan prospek suram di depan mereka. Itu adalah rencana jahat yang dilakukan Raisonia. Ketika Aula Kardinal mengetahui hal itu, semuanya sudah terlambat. Seolah menambah penghinaan pada cedera, Raisonia dan negara-negara lain merencanakan Erudia untuk menjadi tuan rumah konferensi elit. Niat mereka jelas, penghinaan mutlak pada Erudia. Mereka tidak hanya menghilangkan Erudia dari kandidat yang layak, mereka bahkan mencoba untuk menggosoknya dengan mengadakan konferensi elit di tanah mereka untuk mempermalukan mereka di depan 38 negara Baiviu dan di depan dunia. Sejak awal, Erudia telah menjadi negara adidaya. Jika konferensi elit diadakan di Erudia seperti yang direncanakan, dominasi dan reputasi Erudia akan menderita seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada akhirnya, seluruh Erudia tidak akan pernah pulih dari rasa malu. Selain itu, mereka harus menunggu 30 tahun lagi untuk membalas dendam atas ketidakadilan ini. Skema Raisonia adalah salah satu yang kejam, untuk sedikitnya. Meskipun The Cardinal Hall berantakan mendengar berita itu, Levi melihatnya sebagai peluang. Semuanya, Levi menyatakan saat obrolan murid-muridnya mereda. Waktu kita telah tiba. Bersambung.